Malam mengisi. Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'da kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara wa qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdullah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu jemaah pengajian HCI yang saya sayangi karena Allah, yang hampir tak mengaji Jumat ini karena katanya banyak keluar kota. Alhamdulillah rupanya mengaji juga jadinya ya. Semoga kita yang hadir dalam majelis ini insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, minggu kedua kita membahas fikih. Minggu pertama tauhid, minggu kedua fikih, minggu ketiga sirah, minggu keempat tanya jawab. Kita Idul Adha itu nanti di bulan Juni. Khawatirnya waktu ketemu minggu kedua bulan depan kita terlalu mepet membahas tentang kurban. Karena fikih lagi itu bulan depan di minggu kedua. Kita bahas sekarang, nanti kalau ada pertanyaan yang tersisa soal kurban bisa ditanyakan random, acak-acak aja di pertemuan selanjutnya. Cocok ya? Karena yang namanya persiapan tuh harus jauh-jauh hari. Yuk kita bahas, saya sampaikan hal-hal yang penting saja terkait dengan bab kurban, mengingat-ingatkan kaji lama kita. Kurban itu terdapat dalam Al-Quran perintahnya dari sejarah Ibrahim dan Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail? Ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka. Sungguh aku menengok dalam mimpiku bahwa aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Wa qala ya abatif al ma tu'mar. Ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mudah-mudahan aku mendapatimu sebagai orang yang sabar. Jadi gini Bu, Nabi Ibrahim nikah dengan Siti Sarah, lama nggak punya anak. Pengen punya anak, Ibrahim selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak. Anak yang apa? Anak yang soleh. Jadi jangan minta anak doang, mintanya anak yang soleh. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Itu doa Nabi Ibrahim ketika pengen punya keturunan. Nikah dengan Siti Hajar. Setelah tak punya anak dengan Siti Sarah, harapannya punya anak.
Rupanya ndak juga. Lama nggak punya anak, selalu berdoa Rabbi habli minas solihin. Lahirlah Nabi Ismail, tak sekedar anak tapi juga anak yang soleh. Ketika dilahirkan di kota Mekah dengan buah dari Siti Hajar, datang perintah Allah untuk Nabi Ibrahim segera meninggalkan kota Mekah. Bayangkan, anak baru lahir harus pergi meninggalkan istri. Loh, berarti Nabi Ibrahim tidak bertanggung jawab, ustazah? Bukan. Itu adalah tanda Ibrahim mencontohkan kepada kita, ketaatan kepada Allah harus lebih tinggi dibanding kasih sayang kepada istri. Paham? Nah, kenapa Siti Hajar mengizinkan? Ya, suamiku silahkan pergi. Pergi suamiku, kami di sini di kota Mekah berdua, nggak ada masalah. Kenapa istrinya mengizinkan? Ini adalah dalil ketaatan kepada suami harus di bawah ketaatan kepada Allah. Allah is number one. Paham maksudnya? Jadi nggak ada lagi yang bertanya, ustazah, gimana kalau suami saya suruh buka aurat? Nggak ada cerita. Taat kepada Allah nomor satu. Ustazah, suami saya melarang saya bayar zakat. Nggak ada cerita. Tetap bayar zakatnya. Jangan ikuti suami yang mengantarkan kita kepada kesesatan di jalan Allah. Perintahnya jangan diikuti. Tapi kalau ada perintahnya baik-baik satu-satu ikutilah. Walaupun setipis tisu. Iya kan? Nah, waktu itu kan itu kecintaan mereka kepada Allah itu lebih tinggi loh dibanding kecintaan mereka kepada pasangan. Kalau kita kan terbalik-balik ngomong dengan pasangan, aku ingin mati di pangkuanmu, entah apa-apa, ya kan? Kita tuh pengen mati syahid, bukan mati di pangkuan pasangan. Enggak gitu ceritanya, Besti. Nah, kan gitu kan. Jadi istrinya ikhlas, pergilah bang demi Allah. Bayangkan, suami ridho karena Allah, istri ridho karena Allah. Lahir anak udah mau gede, Ismail ngomong kepada Ibrahim, ngomong kepada anaknya, hei anakku, aku mimpi pula aku diamanahkan menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail? Ya abi, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Dalil lagi, ini adalah dalil seorang anak itu berani mengorbankan dirinya demi ketaatan ayahnya kepada Rabbnya. Luar biasa. Makanya satu keluarga tuh masuk surga semua Nabi Ibrahim. Kalau Abu Lahab satu keluarga masuk neraka semua. Kalau Nabi Nuh dan Nabi Lut anak istrinya masuk neraka. Kalau Fir'aun istrinya masuk surga. Jadi kalau ada di sini suaminya taat, istrinya maksiat, Nabi Nuh lah tuh. Kalau ada yang istrinya taat, suami tak sholat, keluarga Fir'aun lah tuh. Polanya, bukan saya bilang suaminya Fir'aun, nanti dipotong pula video saya. Oke, polanya. Kalau semuanya taat, yaitu Nabi Ibrahim lah itu. Kalau semuanya entah apa-apa bentuknya, itu ya Abu Lahab lah itu. Bukan ya, bukan saya bilang, tapi analogi ya. Jangan ya, ini parah nih zaman sekarang nih ya. Paham ya? Apa kata Ismail? Ya bunaya if'al ma ya bunaya if'al ma. Ya abati if'al ma tu'mar, ayah, perintahkan, lakukan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan aku mendapatimu ayah sebagai orang yang sabar. Ibaratnya Ismail pengen ngomong begini, ya Allah, ya ayah, kita nggak ketemu di dunia, insyaallah kita Allah pertemukan di akhirat. Nah, dibawalah Nabi Ismail bersama Ibrahim menuju tempat penyembelihan. Jadi kalau ibu pergi umroh, nanti tanyakan kepada tour and guide-nya atau kepada mutawifnya, Pak, kita kan mau jalan nih, mau ke Padang Arafah, jalan-jalan tour gitu ya. Mau jalan-jalan sekitaran Mina dan Musdalifah. Bilang kepada mereka, Pak, Bu, tunjukkan kami di mana tempat TKP, tempat kejadian perkara disembelihnya Ismail oleh Ibrahim. Masih bisa kita lihat tempatnya sampai sekarang. Di sekitaran Mina dan Musdalifah. Di perjalanan menuju Padang Arafah. Jadi kita naik bis, nanti ada di atas bukit sebelah kiri. Kalau kita mau pergi tur, sebelah kiri di atas bukit ada kayak semacam musola kecil. Ada kayak semacam musola kecil di atas bukit. Disitulah tempat disembelihnya Ismail oleh Ibrahim. Ada di sekitaran Mina dan Musdalifah. Ya, jadi berhenti bisnya sebentar, baru tengok ya. Jadi ibu kalau pergi haji kan melontar jamroh. Jadi pura-puranya saya bayangkan kayak gini Bu.
Di sini masjid ini adalah rumah Nabi Ibrahim dan Ismail. Oke? Di Hotel Pangeran tahu? Di situ tempat melontar jamroh. Jadi kan ceritanya Ismail dan Ibrahim jalan, ketemu setan di Hotel Pangeran. Ya kan? Ibrahim, ngapain kau sembeli anakmu? Anakmu itu kan lahir satu-satunya. Masa kayak gitu, janganlah disembelih. Diambil batu oleh Nabi Ibrahim, dilemparkan. Terjadi jamrah pertama. Yang kedua, ngapain kau sembelih anakmu? Belum tentu itu perintah Tuhanmu. Ambil batu, jamrah kedua. Ngapain kau sembelih anakmu? Kau cintailah anakmu itu. Tuhanmu tak betul itu. Ambil batu, lempar yang ketiga. Maka di sini rumah Ibrahim dan Ismail, Hotel Pangeran adalah melontar jamrah di Gramedia tempat penyembelihannya. Terbayang? Bayang? Jadi kalau kita pergi umrah, kita akan tengok tempat penyembelihan Ismail dan Ibrahim. Tanyakan kepada tour and guide-nya. Kadang-kadang kalau nggak ditanya mereka nggak ngasih tahu. Pak, tunjukkan kami di mana tempat penyembelihan. Kita bisa lihat dari tepi jalan. Kita lihat ke kiri, masih ada nampak di atas bukit tempat kejadian perkara disembelihnya Ismail dan Ibrahim. Jalan beberapa kilo ke depan, ketemu dengan tempat orang melontar jamrah kalau lagi haji. Nah, karena kan melontar jamrah itu dia dalam perjalanan itu kan, menuju disembelih. Paham maksudnya ini? Oke. Nah, ketika ingin disembelih, ketika ingin disembelih, apa Ismail berpesan kepada ayahnya Ibrahim? Ayah, ini seorang anak berpesan kepada ayahnya Ibrahim, ayah, asah pisaumu ayah agar aku tidak merasakan sakit. Kenapa Ismail? Agar aku tidak merasakan sakit ayah. Ini adalah dalil kalau mau nyembelih hewan kurban itu pisaunya diasah dulu. Diasah dulu. Makanya kalau kita ngelihat orang kurban di kota Mekah, itu satu manusia bisa nyembelih 10 unta. Sambil berlari karena pisaunya tajam. Tumbang untanya. Kalau kita enggak, dongkak dulu, tendang dulu, jukil balik, berkelahi dulu dengan kerbaunya, ya kan? Potong kerbau pertama, potong kerbau kedua, potong kerbau ketiga. Yang pertama hidup juga masih. Ya kan? Jadi sunnahnya beli hewan kurban itu seperti itu. Ia tajam pisaunya. Iya kan? Nah, itu sunnahnya. Oke? Yang kedua, ayah, telungkupkan wajahku ayah. Kenapa? Agar aku tidak rasakan nampak engkau akan mengayunkan tangan menyembelih aku ayah. Telungkupkan wajahku ayah agar aku tidak merasa takut. Ini adalah dalil sunnah. Nyembelih hewan kurban itu kalau bisa ditutup matanya. Atau jaraknya dijauh-jauhkan. Atau lain tempat dia berkumpul, lain tempat dia disembelih. Ini kadang-kadang disembelih di situ, tempatnya juga di situ. Ditengoknya kawannya mati. Woi, saban tali ambo kemah dia. Tengok kawan mati. Nah, kadang-kadang air matanya keluar, dia punya insting. Ujung-ujungnya dia tengok kawannya mati, dia bilang itu giliran dia. Larilah dia, jungkil baliklah dia, naik pagar orang, loncat jalan Sudirman. Ya, saya sudah sering melihat hewan kurban lari. Ada yang tahun lalu patah tulang rusuk. Nanti kalau udah kerbaunya lari, datang ibu-ibu bergosip. Kerbau siapa tuh? Tengok namanya lah. Tengok, patutlah kerbaunya lari. Orangnya keras kepala semua. Duit tak halal, tak haram. Bergosip pula. Tak ada hubungan kerbau lari dengan orang yang berkorban itu. Oke, jadi kalau bisa tutup. Kemudian yang ketiga, ayah, angkat jubahmu ayah. Jadi kan pakai jubah Nabi Ibrahim. Kenapa wahai Ismail? Aku takut ayah, nanti kalau jubahmu terkena percikan darahku, nyampai di rumah ditengok oleh ibu ayah, ibu teringat-ingat kepadaku sehingga ibu jadi orang yang tidak ikhlas. Angkat jubahmu ayah agar tidak terkena percikan darahku. Lalu apa kata? Ini adalah dalil. Pertama apa tadi? Asah. Kedua, telungkupkan wajah. Yang ketiga, angkat jubahmu ayah agar tidak terkena percikan darahku. Aku takut nanti kalau terkena percikan darah, nanti kau sampaikan kepada ibu, ibu teringat-ingat kepada aku sehingga engkau menjadi orang yang tidak ikhlas ayah. Ini adalah dalil ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Kalau seandainya kita berkurban, lupakan, jangan diingat lagi.
Ini serahkan uang 2.500.000 ke panitia. Nyampe di rumah, tengok gorden udah jelek. Bagus beli gorden aku tadi lagi. Atau misalnya kita serahkan uang ke panitia. Lalu kemudian setelah itu kita berpikir deh, bagus beli tas aku lagi. Jangan. Kurbankan, lupakan. Jangan diingat-ingat juga uang yang keluar tuh lagi. Karena kita pengen ikhlas. Kemudian selanjutnya, ayah, sampaikan salamku kepada ibu ayah. Dan sampaikan bahwa engkau telah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah dalil setelah nyembelih hewan kurban, sampaikan ke masyarakat. Berikan dagingnya ke masyarakat. Sampaikan kepada mereka bahwa kita telah menyembelih hewan kurban. Itu sebab kita bagi-bagi. Terakhir, ayah, tutup mataku ayah. Kenapa Ismail? Aku takut ayah. Andaikan aku tengok engkau mengayunkan tangan menyembelih aku nanti jadi takut dan meronta-ronta sehingga aku menjadi orang yang tidak ikhlas. Ini adalah dalil tentang ikhlas. Tutup mata, kurbankan. Jangan ditengok juga isi dompet tu lagi. Selagi kita mampu, berkurbanlah. Karena orang yang mampu tidak berkurban, apa kata Allah dan Rasulullah? Jangan dekati rumahku. Nauzubillah. Baik, ini adalah sejarahnya. Sekarang kita masuk tentang kurbannya. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kurban itu jumlahnya adalah 1 ekor kambing setara dengan 1 nama. Dan 1 ekor sapi serta unta setara dengan 7 nama. Boleh enggak satu kelas anak SD 40 orang nyumbang-nyumbang, lalu kemudian dibelikan 1 ekor sapi dan diniatkan berkurban? Boleh? Pertanyaannya paham enggak? Paham. Boleh enggak 40 orang satu kelas atau satu karyawan misalnya departemen store, satu PT mengumpulkan uang lalu kemudian dibeli daging sapi lalu kemudian dikurbankan daging sapi itu? Boleh? Boleh? Boleh, tapi bukan kurban itu. 1 ekor 7. 1 ekor 7. Kalau MSD 1 kelas 40 orang. Ya, jadi syaratnya kan masuk. Baik, itu adalah bagian dari sedekah saja. Dia tidak termasuk memenuhi syarat berkurban. Sedekah saja. Sedekah saja. Boleh juga sedekah saja. Oke, jadi 1 orang 7 ekor sapi. 1 sapi 7 manusia. Kalau 1 sapi sendiri boleh. Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekali berkurban 100 ekor unta. Sendiri. Gagah enggak Rasulullah? Masih juga ada yang bilang Rasulullah itu lemah. Rasulullah itu miskin cuman sebentar. Di Mekah sebentar aja miskinnya. Pindah dia ke Madinah, hijrah kaya lagi dia. 1 manusia Rasulullah kurban 100 ekor unta. Keren gak tuh? Keren. Istrinya banyak, semua sejahtera. Ini istri 1 merengut-rengut, mau pula nambah istri 1 lagi. Katanya sunnah, tapi puasa sunnah tidak. Ya repot kita ya. Jadi kayak gitulah pokoknya. Repot gitu sudah. Jadi 1 manusia itu 100 ekor unta. Kita 1 kerbau 7 orang mengeluarkannya. Berpikir istiqoroh dulu. Kurban dak ya, kurban dak ya, kurban dak ya, kurban dak ya. Iya, rame-rame. Boleh nggak tuh, Ja? Boleh. Ntar ya. Nah, jadi nanti sih kita jawab. Jadi ini pengetahuan saja. 1 sapi 7 orang.
bayarnya 3 juta misalnya. Mepikir luar biasa. Kalaupun sudah berkurban nih hati-hati. Kadang-kadang tidak bisa menjaga hati. Boleh, tapi tergantung hati ya. Kita tidak menjudge. Hati tergantung hati. Berfoto pula dengan kerbau tu kali ini. Sini bau, sini bau. Berfoto selfie. Terus update status. Halo guys, alhamdulillah tahun ini berkurban. Masya Allah, tabarakallah, shalalalala. Kalau niatnya ujub, hilang pahalanya. Datang pula ternyata tak dibayarnya utang. Oh, kau kurban bisa utang lah gua bayar. Nah, repot gitu ya kan. Gimana hukumnya Za? Besok pagi aja lah saya jawab. Canda ya. Jadi boleh berkurban walaupun masih ada hutang dengan syarat jatuh temponya masih lama. Kalau udah lewat nggak dia bayar, semangat dia berkurban tuh hati-hati itu. Clear ya? Jadi selagi tasnya masih bagus, harganya jutaan, nggak berkurban pasti berdosa. Apa tadi? Lupa. Ustazah lupa. Oke ya. Nah, apa tadi ya? Nah, ya mungkin pertanyaan Ibu ya. Pertanyaan selfie ya. Selfie aja Ibu ingat. Selfie sama kerbau. Boleh, tapi pastikan bukan karena ria ya. Kalau posting ada rasa ria. Jangan. Enggak apa-apa. Ustazah di masjid kami kepanggil kami 77. Ya. Nanti berposting. Takutnya ria. Tapi kalau teman-teman kalau ibu-ibu udah terbiasa nggak apa-apa. Yang penting jangan ria dan khawatir dengan orang yang iri sama kita. Ini saya baru alhamdulillah mencapai 2 capaian lagi. Pengen diposting, tim saya bilang, jangan Ustazah repot kita nanti kalau ada orang yang hasad, kita repot. Paham ya? Dah? Dah yuk kita lanjut. 7 orang, apa tadi? 1 sapi, 7 orang. 1 sapi, 7 orang. Lalu kemudian pecah namanya, mamanya, bapaknya, mertuanya, anaknya, ponakannya, mantannya. Enggak ya? Iya. 1 sapi yang bayar 1 orang. Silahkan, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Jadi kalau kita kurban niat untuk banyak orang boleh aja. Untuk 3 orang, 4 orang gitu saya niatkan gitu. Oke, didoakan. Iya. Nanti saya jelaskan pada poin berikutnya. Dah, yang ini clear dulu. 1 sapi 7 orang. Clear dulu sampai situ. Berarti 1 sapi 40 orang? Nggak bisa. Kita beli 1 sapi 20 juta, kita kasih nama cuk, boleh? Silahkan. 1 keluarga nama beda-beda. Ada pula pendapat seperti ini. Kalau 1 orang kurban untuk pahalanya untuk semua keluarga. Jadi ibu tuh dia aja yang terus atas nama abang aja lah. Tapi ada pula pendapat Bunda Sholat itu apa pula gunanya? Astagfirullah. Oke. Ada yang mengatakan 1 orang berkorban dapat pahala semuanya. Iya. Ada yang mengatakan kalau nggak sholat untuk apa kita berkurban kayak gitu kan? Bu, nggak ada hubungannya sholat dengan kurban. Orang yang berkurban dia dapat pahala. Kalau dia nggak sholat dia tetap berdosa. Tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Oke? Nah sekarang saya jawab pertanyaan yang nomor 3. Ustazah, bisa nggak 1 orang berkurban lalu kita doakan pahalanya untuk banyak orang? Seperti Bu Verina tadi tanya. Ya, Bu, ya, untuk 1 keluarga. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali berkurban dia doakan untuk banyak orang. Apa doa Rasulullah? Ya Rab, ini kurbanku, jaza'u, pahalanya untuk istriku, zaujati, banati, anak perempuanku, anak laki-lakiku, wal mujahidin, para mujahid, wasyahidin, untuk orang yang mati syahid, wassahabati, untuk sahabatku, wali ummati kulluh, seluruh umat. Jadi walaupun kita berkurban sendiri 7 sapi kan 7 orang, ikutlah kita sendiri 3 juta kan gitu ya.
Misalnya Kak Fitri ikut kurban lah di lapangan mana gitu, doakan untuk orang yang semuanya. Doakan pahalanya untuk satu keluarga dan semuanya. Boleh. Ustazah, mana lebih bagus kurbannya atas nama orang tua yang atas nama suami atau atas nama istri atau atas nama anak? Terserah. Yang penting sampaikan kepada orang yang berkurban, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Doakannya kapan? Saat dipotong boleh, atau habis sholat boleh, yang penting selama hari tasyrik. Ya pakai bahasa Indonesia aja. Tapi kalau 3 juta itu dibagi lagi sumbang-sumbang, jadi 3 orang, boleh nggak? Nggak boleh. 3 juta mesti 1 nama. Kalau gini, kita nyumbang-nyumbang, ibu nyumbang ke saya 500, ibu nyumbang ke saya 500, ibu statusnya sedekah ke saya. Yang saya statusnya adalah kurban. Oke. Ada keluarga, satu keluarga, misalnya tahun ini nama ibunya, tahun ini nama suaminya, tahun ini nama anaknya. Tahun ini nama ibunya, tahun depan nama anaknya, tahun depan nama anaknya lagi, tahun depan nama ini lagi. Tidak apa-apa. Tapi ingatkan, doakan pahalanya untuk orang yang tidak berkurban. Oke? Ustazah, tadi udah sejarahnya. Yang kedua sudah perbandingan kurbannya. Yang ketiga, bolehkah berkurban atas nama orang yang meninggal dunia? Suatu ketika ja'a rajulan ila Rasul, datang seorang laki-laki kepada Rasul. Lalu laki-laki itu menangis dan kemudian Rasul bertanya kepada dia, "Kenapa kau menangis?" Apa kata anak laki-laki tadi? "Ya Rasulullah, orang tuaku sudah meninggalkan aku. Andaikan dia masih hidup, dia pasti pengen berkurban. Sedih aku menengok hewan kurban di lapangan ya Rasul, karena orang tuaku selalu ingin berkurban. Kalau dia masih hidup pasti dia kurban." Apa kata Rasulullah? "Kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu." Jadi boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Jawabannya boleh. Nggak ada masalah. Tapi kalau ditanya, mana lebih baik berkurban atas nama ngasih atas nama orang tua atau atas nama orang meninggal atau atas nama orang hidup? Tentu lebih baik atas nama orang hidup. Kenapa? Karena kalau kita berkurban atas nama orang meninggal pun tetap bisa mendoakan, orang hidup pun tetap bisa mendoakan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia. Untuk orang meninggal itu kan banyak yang bisa kita lakukan, ya. Bisa kirimkan Quran sampai khatam buat dia. Bisa kirimkan Yasin, bisa kirimkan Al-Fatihah. Setiap berbuat baik bisa mendoakan atas nama dia, bisa kurban atas nama dia, bisa badal haji atas nama dia, bisa badal umroh atas nama dia, bisa kurban atas nama dia. Dan apapun yang bisa kita lakukan, wujud bakti kepada mereka yang telah meninggal dunia. Ya, silakan. Keluarga aja, bukan beli ya salah satu. Ustazah katanya kalau berkurban atas nama suami, istri dapat pahala. Kalau atas nama istri, belum tentu suaminya dapat pahala. Enggak gitu. Walaupun dia suami, kalau istrinya mau mendapatkan pahala, maka dia doakan seperti Rasulullah mendoakan istrinya. Paham? Jadi lebih tepatnya, kalau suami yang berkurban, statementnya bukan istri yang dapat pahala, tapi lepas kewajiban keluarga itu. Itulah maksudnya. Lepas juga kewajiban keluarga itu. Jadi kalau memilih misalnya kita cuma korban satu nih, bagusnya suami apa istrinya? Terserah. Yang penting doakan pahalanya untuk siapapun yang tidak berkurban.
suami istri jauh lebih bagus. Ya, boleh di sana, boleh di sini, boleh. Kurban jauh boleh. Dia di sana, dia kurban di sini boleh. Itu dipopulerkan oleh madhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Nggak cuman haji. Saya di Pekanbaru, saya pengen kurban di Palestina, boleh? Boleh. Atau gini Bu, ibu berkurban di Pekanbaru, rupanya di komplek ibu semuanya orang kaya, terlalu banyak orang yang berkurban, jumlah hewan kurbannya 12, orang miskinnya cuma 2 kakak. Maka ibu mengambil inisiatif, itu ibu dengan melakukan kurban itu ke RT sebelah atau ke kampung, nggak ada masalah. Dulu pada masa Rasulullah nggak boleh, tapi alhamdulillah Imam Abu Hanifah sebagai seorang ahlul ra'yi, sebagai ulama madhab Imam Hanafi menjelaskan bahwa mengeluarkan satu ijtihad boleh kurban jauh dengan beberapa catatan dan keinginan. Makanya kan kita itu kurbannya bagusnya di daerah kita atau di daerah orang? Lebih bagus di daerah kita. Tapi daerah kita ini kaya semua. Maka kita boleh kurban ke kampung halaman kita. Boleh ya Bu? Termasuk pembagian hewan kurban. Dulu pada masa Rasulullah, pembagian hewan kurban hanya berlaku pada wilayah setempat saja. Hanya pada wilayah setempat saja. Misalnya di daerah Tangkerang, di daerah RT 1, pembagian kurban hanya boleh ke RT 1 saja. Tapi pada akhirnya boleh ke sebelah, boleh ke sana kemari, itu adalah madhab Imam Hanafi. Kalau rasa-rasanya itu sudah banyak dibagi, udah terlalu banyak orang miskin. Oke? Berkurban atas nama siapapun boleh. Ini uang kita nih. Kita pengen kurban atas nama, mengkurbankan asisten rumah tangga, mengkurbankan supir kita, silahkan. Nggak ada masalah. Iya. Hah? Satu ekor kambing. Iya. Beda kurban. Iya. Kalau umroh kita melanggar aturan ihram, nanti kena dam. 1 ekor kambing. Tidak harus kambing, pakai duit juga bisa. Nanti kita bahas kapan-kapan kita belajar manasik umroh. Kita belajar walaupun belum pergi umroh atau sudah pernah pergi. Ada yang membatalkan ihram. Contoh nampak aurat saat kita misalnya setelah ngambil mikot, itu kena dam, ya, kena dam atau denda supaya umrohnya tetap sah, ya, 1 domba atau ganti dengan uang, ya. Atau misalnya kita garuk-garuk berdarah, ya, atau misalnya menikah, ada orang menikah saat ihram? Ada, Kak Fitri enggak ya? Atau misalnya kita berhubungan badan, gitu ya. Oke, clear? Selanjutnya, boleh nggak berkurban tapi belum akikah? Dari tahun ke tahun, puluhan tahun saya ceramah, ini tidak selesai-selesai, entah cemana pula. Mungkin manusia yang lahir makin banyak, dan yang galau pun makin banyak. Akikah pada usia 7, 14, 21 hari, itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau ada seorang orang tua, kemudian dia melahirkan anak, dia sangat dianjurkan mengakikahkan anaknya di usia 7, 14, 21 hari, status hukumnya adalah sunnah muakkad. Tapi kalau udah lewat 21 hari, status mengakikahkan anak sunnah biasa sampai dia balik berakal. Akikah itu tanggung jawab orang tua, tugas orang tua.
Seketika kita nggak tahu apakah kita ini akikah atau tidak, maka itu tetap adalah tugas orang tua kita. Tidak bisa tugas orang lain menghalangi kita untuk melakukan kewajiban kita. Jadi silahkan kurban walaupun belum akikah. Boleh. Mengakikahkan diri sendiri boleh, tapi hadisnya hasan, menengah. Hadisnya hasan, menengah. Gitu. Boleh, nggak ada masalah. Kalau ibu pengen akikahkan anak di saat hari raya kurban, boleh? Boleh, tapi pastikan bilang ke panitia, Pak, tok, wow, ini kambing akikah. Ini tidak boleh dibagikan mentah. Nanti mesti dimasak. Campur ya. Anda bisa. Mesti dimasak atau dikembalikan dimakan oleh panitia boleh. Atau dibungkus cukup-cukup atau numpang potong doang nanti di mana di bak masak. Akikah masak. Kalau kita kurban boleh makan daging kurban. Kalau kita kurban boleh makan daging kurban. Ada yang nggak bisa? Kalau dari akikah boleh kita makan daging akikah kita Boleh. sendiri? Boleh kan, Jo? Yang nggak boleh itu makan uang zakat. Uang zakat kita nggak boleh. Boleh, boleh. Kita nggak tahu itu dari siapa gitu ya. Gimana? Misalnya kan ada keka, ada kambing, ada masak. Itu kambing tidak sebanyak nanti satu ekor. Iya. Gitu ya. Karena panitia banyak. Karena kan mereka Campur. Nggak apa-apa. Yang penting daging akikah sudah dibalikkan. Boleh makan daging kurban? Bolehlah, kenapa bilang enggak? Enggak masalah. Yang penting gini, daging akikah dibagikan masak. Kurang tambah daging kambing, ayam enggak apa-apa. Ya. Daging enggak masalah. Daging akikah kan, ini ada satu kambing akikah udah dimasak tapi kurang, ya dicampur lagi dengan daging kurban, tidak ada masalah, ya. Tidak ada keharapan memakan daging kurban sendiri. Ibu-ibu kalau berkurban dapat daging lebih kan? Kalau berkurban dapat 2 kupon, kalau tidak berkurban dapat 1 kupon. Tidak ada masalah. Tapi kan itu wasyawirhum fil amri. Tergantung musyawarah di wilayah itu. Ada kok yang semua yang berkurban dengan tidak berkurban semuanya 1 kupon. Ada. Gak ada masalah ya kalau ternyata orang miskinnya terlalu banyak. Seperti itu. Gak apa-apa makan daging kurban kalau berkurban. Kalau tidak boleh ibu kemanain daging tuh? Ah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma halallahu lakum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan kepada kalian. Sebelum ibu bertanya, saya lanjutkan sebentar. Ini lagi bisik-bisik di belakang. Katanya setelah 3 hari daging kurban tuh haram. Saja kau dengar. Cepat kali haram-haram. Guys. Dan orang yang Gini, cerita aja. orang yang cerita. Bukan saya, orang yang cerita. Oke. Bu, coba dengerin baik-baik. Yang punya kita katanya. Iya, Jo. Banyak yang mengatakan makan daging kurban 3 hari lebih sampai dari hari Punya tasyrik kita katanya. atau lebih dari itu kan kurbannya nyampur, nggak cuma punya kita, kan nyampur tuh. Kita dapat berapa? Potongnya nyampur. Ustazah ada yang bilang makan hewan kurban itu cuman boleh selama hari tasyrik atau selama 3 hari. Setelah itu adalah haram. Iya. Katanya, ya, jangan dipotong videonya, ya katanya. Jadi makan daging kurban setelah 3 hari adalah haram, dipangkasnya dia. Oke, oke, katanya, ya kan. Nah, gini Bu, mereka biasanya mengambil dalil pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika ada orang yang dia itu menyisakan dagingnya. Ya, disisakannya dagingnya, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah dagingku bersisa. Apa kata Rasulullah? Itu banyak yang nggak dapat, itu banyak yang nggak dapat, itu banyak yang nggak dapat. Kalian bagi itu ke mereka, kalian habiskan selama hari tasyrik. Karena pada kondisi itu terlalu banyak orang yang miskin. Paham?
Maka sampai kepada kita sekarang gimana? Kepada kita sekarang taghyirul ahkam bi taghyiri zaman wal makan. Kondisi kita sekarang orang kaya banyak, orang miskin sedikit sehingga dapatnya banyak. Maka hukum memakan hewan kurban selama hari tasyrik, lebaran pertama, lebaran kedua, lebaran ketiga dapat pahala sunnah muakkad. Tapi setelah itu pahala sunnahnya hilang, tapi dagingnya halal dimakan. Ya, mau dibuat kornet kek, mau dibuat apa kek gitu ya. Halal dimakan. Cuman pahala sunnahnya udah hilang. Tafadhal. Tidak boleh, kecuali kalau ada izin dari seluruh masyarakat atau seluruh yang mendapat korban atau yang masyarakat itu merelakan jatah dia itu. Baik, Ustazah, katanya tidak boleh masak-masak untuk panitia. Kecuali masyarakat telah mengizinkan agar itu adalah dijadikan sebagai masak-masak. Gini Bu, daging panitia itu adalah, bahasa lainnya adalah daging ini dipotong lalu dimasak sebagian untuk orang yang bekerja. Katanya nggak boleh Ustazah kecuali izin orang yang masak, orang yang berkurban. Benar, tapi cara izinnya bagaimana? Tidak harus masuk rumah, tok tok tok, boleh masak enggak? Tok tok tok, masuk Malaysia, tok tok tok, boleh masak enggak? Tidak harus begitu, karena ada yang melakukan itu. Yang tidak harus, kalau mau kayak gitu silahkan, datanglah ke rumah ratusan orang. Ada cara yang kedua, minta izin ketika mendaftar. Bu, nanti sebagian kami masak, boleh ya? Ketika menyerahkan duit, itu boleh, oke? Atau yang ketiga, apa cara ngetok-ngetok yang ketiga? Al-adah al-muhakkamah, adat atau kebiasaan masyarakat selagi tidak melanggar syariat hukumnya boleh. Maksudnya apa? Masak-masak tuh udah ada sejak zaman kita kecil, udah menjadi tradisi, didiamkan oleh masyarakat. Masyarakat nggak protes, sudah tahu, sudah tradisi, itu tandanya udah izin. Paham nggak maksud saya? Paham. Udah dari sono. Al-adah al-muhakkamah, tradisi, ya, kebiasaan masyarakat selagi tidak melanggar syariat. Lah masyarakat kan selamanya nggak ada komplain. Paham ya? Saya dari kecil dulu, emak saya suka kali masa-masa kalau udah Idul Adha entah kemana emak saya, cari aja di lapangan udah menunggu daging dengan kalio jengkol. Ya kan? Dan itu udah berlangsung lama. Masyarakat sudah mengerti. Ketika sudah mengerti, masyarakat diam, berarti itu mengatakan yes. Oh nggak bisa Ustazah, haram, harus minta izin. Minta izin lah saat dia bayar atau umumkan di masjid. Ikhlas ibu-ibu, ikhlas. Jadi tidak harus ngetak-ngetuk rumah orang. Jadi minta izin tuh banyak sekali caranya. Saat kita berkorban mempercayai kepada panitia, Iya. korbannya panitia terserah dia mau dibagikan Baik. siapa, mau dimasak. Baik. Idealnya begitu. Ingat kata Ismail. Ayah, kurbankan aku ayah, lupakan aku. Jadi siapapun yang berkurban, udah serahkan uang 2.500.000 ke panitia kurban, lupakan. Jangan dibahas juga lagi mau dimakannya lidahnya sama panitia, mau dimakannya jantungnya sama panitia, lupakan. Kalau dibahas, nanti kita nggak ikhlas. Ingat yang berkurban, siapapun yang berkurban, lupakan. Berapa yang kita dapat, itulah rezeki kita. Jangan nanti datanglah kupon itu, pas dibuka dagingnya, gleme-gleme semuanya, lemak-lemak semua, nggak ikhlas. Dan yang tidak berkurban, udah syukur ya dikasih. Jangan sampai deh tulang-tulang sadonya, batimbang lo tuh deh penipu panitianya mah, jangan. Ikhlaskan, kita damai. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Ah itu, deh banyak kali daging nih. Siapa yang mau makan itu nggak apa-apa. Itu kan nggak ngeluh. Tinggal nanti sebagian separuh ibu kasih tetangga, ya. Atau antar ke rumah saya, biar saya masak dagingnya dalam hati. Saya masak pakai hati. Lain, iya tiba-tiba masak, gitu kan? Oke. Saya bingung kalau daging di rumah saya. Celek-celek buru aja di kulkas. Teman. Dia berkorban tapi dia request saya nanti minta ininya untuk apa ya request gimana Dia berkurban terus dia request, saya minta ya ini, jangan lakukan. Mau dikasihnya matanya sebelah, mau dikasih telinganya sebelah, ikhlaskan. Ya, oke, sip. Ustazah, kalau di tempat kita itu adalah orang kaya semua, kita pengen kurban dicari ke orang miskin lebih jauh, boleh atau lebih baik? Lebih baik, karena kurban untuk orang. Lebih banyak manfaat. Kemudian yang kedua, misalnya Kak Fitri hamil dan melahirkan. Hamil. Iya. Lalu kemudian kita bertanya sama Kak Fitri mau apa? Supaya dia lebih bermanfaat, kita tanya. Boleh nggak kita tanya memberikan hadiah orang mau apa biar dia bermanfaat? Itu justru sangat dianjurkan daripada dia nggak pakai. Lalu Kak Fitri bilang kayak gini, aku mau duit aja lah, nanti bisa aku pakai untuk akikah anakku gitu ya. Maka kita ngasih Kak Fitri uang, status kita sedekah. Jadi akadnya satu persatu Mbak. Nanti Kak Fitri pakai untuk akikah, akadnya adalah akikah. Kita dapat pahala sedekah, Kak Fitri dapat pahala, kita dapat pahala sedekah, Kak Fitri dapat pahala akikah. Clear? Betul, akikah kewajiban, bukan kewajiban, kesunahan orang tua. Tapi uangnya didapat dari mana kan dalam Islam tidak diatur. Apakah datangnya dari zakat orang? Apakah datangnya dari santunan? Apakah datangnya dari hadiah? Apakah datangnya dari door prize, menang undian lomba naik sepeda di Car Free Day? Penting dia adalah uang orang tuanya. Seperti itu. Oke? Paham? Kita sambung minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Ala hazinnya Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujiba sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa dakhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribu, wa in kana rizquna haraman fatahiru, wa in kana
قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والله أعلم بالصواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi tausiah dan juga menyalah, insya Allah apa yang telah disampaikan tadi menambah pengetahuan kita dan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Baik, sebelum kita tutup kajian kita, Pengumuman bakul infak kita pada hari ini HCI 150, sosial 145. Jadi diharapkan kepada adik yang mungkin uang SPP-nya belum, tolong minggu depannya Ibu. ya iuran bulanan. Iuran bulanan